Duel impian UFC antara Khamzat Chimaev dan Alex Pereira perlahan berubah dari wacana panas menjadi contoh klasik benturan ambisi. Bukan karena kurangnya daya tarik, bukan pula karena ketimpangan popularitas, melainkan karena arah tujuan yang sejak awal tidak pernah benar-benar sejajar. Di atas kertas, pertarungan ini terlihat seperti mimpi penggemar MMA, dua monster lintas divisi. Dua nama besar dengan aura tak terkalahkan dan potensi sejarah yang sangat besar. Namun, justru disitulah masalahnya. Mimpi itu tertunda bukan oleh keberanian, melainkan oleh kalkulasi. Khamzat Chimaev kini berada di titik paling krusial dalam kariernya. Setelah akhirnya menaklukkan puncak kelas menengah dan mengukuhkan diri sebagai juara, Bors mulai berbicara tentang warisan, bukan sekadar mempertahankan sabuk, melainkan memperluas dominasi. Targetnya jelas, naik ke kelas berat ringan dan langsung menantang sang raja, Alex Pereira. Dalam narasi Chimaev, langkah ini adalah kelanjutan alami dari ambisinya sejak awal masuk UFC. Ia tidak datang untuk sekadar bertahan lama, ia datang untuk menguasai. Namun, MMA modern tidak hanya soal keberanian, ia juga soal momentum, pasar, dan posisi strategis. Disinilah realitas mulai berbenturan dengan ambisi Chimaev. Alex Pereira, sebagai juara kelas berat ringan, berada dalam orbit yang berbeda. Fokusnya bukan turun atau bertahan menunggu penantang lintas divisi, melainkan melihat ke atas, lebih tepatnya ke kelas berat. Nama Jon Jones dan Tom Aspinall menjadi magnet yang jauh lebih besar dalam perhitungan Pereira dibandingkan duel dengan Chimaev. Perbedaan orientasi inilah yang membuat duel impian itu macet di tempat. Chimaev ingin jalur cepat, ia ingin naik kelas dan langsung merebut sabuk, meniru jejak para elit UFC yang sukses mengoleksi gelar di lebih dari satu divisi. Ia melihat Pereira sebagai gerbang, sementara Pereira melihat Chimaev sebagai gangguan dari rencana yang lebih besar. Dalam konteks ini, bukan soal takut atau berani, melainkan soal prioritas. Chimaev menyadari kebuntuan ini. Ia tidak memilih diam. Dalam berbagai kesempatan, ia secara terbuka menyuarakan ketidakpuasannya. Ia menilai ada standar ganda dalam penilaian UFC terhadap pertarungan. Menurutnya, ketika nama lain datang menantang Pereira, wacana itu dianggap menarik. Namun ketika ia yang datang, pertarungan tersebut tiba-tiba dinilai tidak ideal. Pernyataan ini bukan sekadar keluhan, melainkan upaya membingkai narasi bahwa dirinya sedang dihindari. Semua orang tahu itu, UFC tahu itu. Ketika saya yang datang, pertarungan itu tiba-tiba dianggap tidak bagus, ujar Chimaev. Kalimat ini mencerminkan posisi psikologisnya. Ia merasa telah melakukan semua yang diminta, menang, mendominasi, menjadi juara. Namun pintu berikutnya tidak terbuka semudah yang ia bayangkan. Untuk menambah tekanan, Chimaev membawa publik ke dalam permainan. Media sosial menjadi alat utama. Ia menyasar basis penggemar Alex Pereira, mendorong mereka untuk menekan idolanya agar menerima tantangan. Bahkan ia menyodorkan ide pertarungan di UFC White House, sebuah konsep spektakuler yang syarat simbol politik dan exposure global. Bagi Chimaev, panggung besar adalah sekutu. Semakin besar sorotan, semakin sulit bagi lawan untuk menghindar. Namun, respons Pereira justru memperjelas jurang di antara keduanya. Petarung asal Brasil itu menepis wacana White House tanpa basa-basi. Ia mengisyaratkan tidak tertarik pada gimik atau tekanan publik. Fokusnya tetap pada target besar di kelas berat. Dalam sudut pandang Pereira, duel dengan Chimaev tidak menawarkan nilai maksimal saat ini. Bukan karena kualitas lawan, melainkan karena risiko tidak sebanding dengan imbalan strategis. Di titik ini, narasi mulai bergeser. Bukan lagi soal siapa melawan siapa, melainkan siapa mengejar apa. Chimaev mengejar sejarah dua divisi. Pereira mengejar puncak tertinggi, kelas berat. Keduanya bergerak ke arah yang berbeda, meski berada di persimpangan yang sama. Situasi ini semakin kompleks karena agenda masing-masing belum sepenuhnya bersih. Pereira masih memiliki kewajiban di kelas berat ringan. Carlos Ulberg, petarung muda dengan rekor 9 kemenangan beruntun, berdiri sebagai ancaman nyata. Ulberg bukan nama besar secara popularitas, tetapi justru itulah bahayanya. Ia lapar,
cepat dan tidak memiliki beban reputasi. Bagi Pereira, ini adalah pertarungan yang harus diselesaikan sebelum berbicara tentang lompatan ke kelas berat. Di sisi lain, Chimaev juga belum benar-benar bebas. Ia dijadwalkan menjalani pertarungan perdananya sebagai juara kelas menengah setelah masa pemulihan. Nassourdine Imavov menjadi kandidat lawan yang paling masuk akal. Pertarungan ini penting, bukan hanya sebagai formalitas pertahanan sabuk, tetapi sebagai validasi. Chimaev ingin memastikan bahwa status juaranya tidak dipertanyakan sebelum ia melangkah naik. Menariknya, Chimaev sendiri mengakui fleksibilitasnya. Ia menyatakan terbuka pada berbagai opsi lawan, namun ada satu garis keras yang tidak ia negosiasikan. Ia hanya ingin satu pertarungan lagi di kelas menengah sebelum naik kelas. Pernyataan ini menunjukkan bahwa pikirannya sudah setengah jalan meninggalkan divisi tersebut. Kelas menengah baginya bukan lagi tujuan, melainkan transit. Bagi saya tidak masalah siapa lawannya. Saya hanya ingin satu pertarungan lagi, lalu naik ke kelas berikutnya, tegas Chimaev. Kalimat ini sederhana, tetapi syarat makna. Ia mencerminkan rasa mendesak seolah waktu adalah musuh terbesarnya. Dari sudut pandang UFC, dilema ini tidak sederhana. Di sisi lain, duel Chimaev versus Pereira adalah emas promosi. Di sisi lain, memaksakan pertarungan lintas divisi yang tidak sejalan dengan rencana jangka panjang bisa merusak struktur divisi. UFC harus menimbang stabilitas melawan sensasi. Dan sejauh ini, stabilitas tampaknya lebih diutamakan. Pada akhirnya, duel impian ini bukan gagal, hanya tertunda. Selama Chimaev terus menang dan Pereira tetap di puncak, kemungkinan itu tidak pernah benar-benar mati. Namun untuk saat ini, perbedaan target membuat jalur mereka sulit bertemu. Chimaev berlari ke samping untuk memperluas wilayah. Pereira mendaki ke atas untuk mengejar mahkota tertinggi. Inilah wajah MMA modern, bukan hanya pertarungan di dalam oktagon, tetapi juga pertarungan arah, waktu, dan kepentingan. Dan selama kedua petarung ini tetap teguh pada jalur masing-masing, duel yang diidamkan banyak orang akan tetap berada di ruang spekulasi, menunggu satu momen ketika ambisi mereka akhirnya sejajar.